Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini yang tidak masuk siapa? Udin. Ya. Pada hari ini kalian tahu kalian mau belajar apa? Coding dan AI. Sebelum masuk ke sini, ada yang tahu coding itu apa? Ada yang tahu belum? Belum tahu? Oke, hari ini kita akan belajar tentang coding dan berpikir seperti komputer. Nah, kalau kalian ingat tentang kata-kata komputer, yang kalian pikirkan apa? Zio. Yang diingat Zio, kalau ada komputer yang kamu pikirkan apa? Keyboard? Selain keyboard yang buat ngetik? Apalagi? Spasi, oke. Terus apa lagi? Mouse, pintar. Apa lagi? Komputer, di komputer itu ada apanya? Ada apanya? Kalau di komputer kalian bisa bermain apa aja? Game. Ya, yang paling familiar dengan kalian itu adalah games. Nah, di sini Bu Vika akan mengajarkan tentang kalian cara berpikir komputasional. Nah, selain masuk ke situ, kita masuk ke persepsi dulu. Coba kalian pikirkan, pernahkah kalian membersihkan kelas bersama teman-teman? Pernah. Yang kedua, menata buku sesuai warna atau ukuran pernah? Misalkan di perpustakaan, yang besar sama yang besar, yang kecil disendirikan, begitu ya. Terus yang nomor 3, membuat instruksi bermain games agar teman mengikuti? Contohnya di apa? Di volley. Kalau misalkan sepak bola, betul. Contoh permainannya bagaimana? Aturan gamesnya gimana? Kalau poinnya sudah berapa? Jumlahnya berapa kalau menang? Kalau volley 25 berarti menang. Itu adalah aturannya. Nah, ternyata saat kalian melakukan itu, kalian sudah mulai berpikir seperti komputer. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah apa? Kita baca bareng-bareng. Memahami sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pemecahan masalah secara sistematis. Yang ketiga, menulis instruksi logis dan menggunakan kosakata atau simbol. Jadi yang pertama nanti Bu Vika jelaskan permasalahan sederhana yang sering kalian hadapi dulu. Yang kedua, pemecahan masalahnya nanti ada 4. Dan yang terakhir nanti kalian mulai diskusi, ada LKPD-nya. Siap ya? Nah, apa itu coding? Tadi kan di awal Bu Vika tanya, coding itu apa? Coding itu adalah menulis perintah. Jadi komputer itu tidak bisa berpikir sendiri. Komputer mengikuti perintah dari manusia. Perintah itu ditulis dengan bahasa. Nah, itulah coding. Jadi coding itu seperti apa? Resep atau petunjuk. Nah, ini contoh sederhananya. Contoh sederhananya ada yang jadi robot sama komandan. Yang jadi robotnya Rama ya. Yang jadi komandannya Bilqis. Ayo maju ke depan. Pakai mic biar suaranya keras. Robotnya di sini aja. Oke, silahkan Bilqis mengikuti. Oh, ketutupan ternyata Rama. Oke, di sini. Nah, oke, silahkan. Robot maju 2 langkah. Oke, terus? Robot berputar 2 kali. Terus? Robot mundur 2 langkah. Iya, betul.
Jadi ketika Rama diberi perintah sama Bilqis, Rama sebagai robotnya, terus Bilqis sebagai komandannya, kalau tidak diberi perintah si Rama jalan nggak harusnya? Enggak. Sekarang Bilqis coba biar si siapa namanya robotnya duduk ke sana kasih perintah. Robot kembali ke tempat duduk gitu. Robot kembali ke tempat duduk. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Rama dan Bilqis. Ya, silahkan duduk. Nah, itu adalah contoh robotnya bagus sekali, komandannya juga bagus. Nah, tujuannya adalah memahami instruksi berurutan dari dasar coding. Jadi komputer seperti itu. Kalau komputer nggak kita kasih perintah, kira-kira bisa jalan nggak komputernya? Ya. Contoh komputernya Bu Vika, laptopnya Bu Vika mati. Tiba-tiba hidup sendiri bisa nggak? Nggak bisa. Jadi harus Bu Vika tekan powernya, baru dia bisa hidup sendiri. Lanjut. Berpikir seperti komputer, maksudnya bagaimana? Supaya bisa jago coding, kita harus bisa berpikir seperti komputer. Nah, berpikir seperti komputer itu namanya berpikir komputasional, yaitu mencari solusi dari sebuah masalah dengan logis, sistematis, dan kreatif. Logis itu masuk akal, sistematis itu urut, kreatif itu bagaimana caranya kalian membuat instruksi itu menjadi lebih menarik, begitu. Bisa diterima? Logis tadi apa? Masuk akal. Kalau sistematis, urut, gitu. 4 prinsip, ada 4. Yang pertama adalah yang keras. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Oke, satu-satu dibahas. Yang pertama dekomposisi dulu. Dekomposisi, memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Jadi ada masalah besar, contohnya kelasmu kotor. Biar kelas kotor itu cepat selesai, logikanya dikerjakan bareng-bareng apa sendiri-sendiri? Bareng-bareng. Biar cepat berarti dibagi nggak kira-kira tugasnya? Dibagi. Yang pertama, misalkan kelompok 1 tak kasih tugas nyapu. Kelompok 2 tak kasih tugas ngepel. Kelompok 3 tugasnya mengelap meja. Manfaatnya apa? Menurut Hafiz, lebih enak kerja seperti ini atau Hafiz membersihkan kelas sendiri? Oke, bagus. Jadi dekomposisi itu contohnya seperti itu. Selanjutnya pengenalan pola. Kalau pengenalan pola, mengenali kesamaan atau pola dari suatu masalah. Contoh, jadwal piket polanya sama. Pola giliran, Senin tak bagi kelompoknya. Senin siapa itu? Oh, ada di situ. Senin siapa? Yang piket Senin coba angkat tangan. Yang Senin? Itu si Rafif, Nabila sama Gilang. Selasa, Hafid, Zahra sama Alif. Rabu, Berlian, Yosia sama Hafiz. Kamis, Juna, Safa sama Ivian. Yang Jumat, Tri, Rama sama Zio sama Bilqis. Nah, itu adalah polanya. Satu lagi tempat sampah. Kalau hijau masukkan sampah organik, sampah daun. Kalau yang warna kuning sampah anorganik. Polanya seperti itu. Manfaat membantu membuat aturan. Jadi ada aturannya. Nek Senin si piket iki, nek Selasa yang piket ini gitu. Sekarang nomor 3 adalah abstraksi. Abstraksi itu apa? Tidak relevan itu sama dengan tidak penting. Contoh, kelasmu kotor. Yang penting adalah tempat kotor sama naik kotornya, berarti kamu memikirkan alatnya. Alatnya apa aja. Nah, yang tidak penting, kamu pakai mikir warna sapunya apa ya, mikir oh besok merah aja, besok hijau aja, nggak selesai nanti nyapunya. Yang kedua pakai lagunya dangdutan apa lagu apa ya gitu.
Kan nggak nyambung, nggak penting banget. Bisa ya? Jadi manfaatnya fokus hanya pada informasi yang membantu, yang tidak membantu di skip saja. Nah, yang prinsip keempat terakhir adalah algoritma. Saatnya kalian diskusi biar nggak ngantuk. Tugas kalian adalah memahami konsep algoritma dengan mengerjakan LKPD yang sudah Bu Vika bagikan, yang akan Bu Vika bagikan. Jadi ini ada LKPD, nanti kalian kerjakan secara berkelompok dan dipresentasikan. Yang presentasi cukup 2 siswa saja. Kelompok 1 nanti diisi ya. Kelompok 2, kelompok 3. Ya. Silahkan dikerjakan dulu. Ditulis ya, tulis. Dikerjakan. Nanti presentasi sama Zara aja Bu. Presentasi. Oh ya, ada soal lagi tentang ini. Nanti selain kalian mempresentasikan itu, bawa gunting toh ini tadi. Silakan dikerjakan ini juga. Ini tentang pola semua. Yang bawa pensil warna siapa? Kamu bawa. Nah, berarti ini. Ini, silakan dikerjakan. Jadi dia tidak menulis mengerjakan ini. Pola, pengenalan pola. Ini pengenalan pola aja. Silahkan diwarna. Hah? Diwarna aja, langsung diwarna di sini. Paham toh ini? Coba dikerjakan. Ben Adil kan ini ada 5. Ini nggak usah mengerjakan, dia kan sudah presentasi nanti. Nah, satu-satu. Nomor 1, 2, yuk nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. Pas toh, satu-satu. Pinjam pensil warnanya ini. Cari yang sama. Nah, jadi yang satu nulis, satunya mengerjakan yang ini. Nanti ini juga dijelaskan. Yang jelaskan aja. Stop. Belajar berani ya. Ini tuh dilihat polanya, ubur-ubur. Apa ini? Kerang, ubur-ubur, kerang berarti apa ini? Pola. Nek iki ubur-ubur, kerang, ubur-ubur, kerang, ubur-ubur, ngono lho. Kayak ditempel, digunting sik. Digunting dulu. Ya bukan, ini lihat lagi rumput. Apa iki? Kerang. Rumput, kerang berarti ini apa? Gitu. Guntingnya yang rapi. Bisa? Oh iya, pintar. Dah selesai. Nanti dijelaskan ya. Ya yang maju ini nanti tak kasih pertanyaan. Gimana? Iya, nanti tunjukkan aja gini. Tunjukkan gini. Bagus sekali, Masya Allah, kamu gambarannya bagus sekali. Oh, ini gitu. Iya. Gambarnya nanti ini aja. Kamu pindah ke sini.
Sudah? Masih gambar. Oh iya. Jadi nanti kalian megang sendiri-sendiri ya toh? Presentasinya maju. Ya iya, masuk di sini. Kan beda-beda, yang ini menghitung, yang di sana mengurutkan pola binatang air, yang di sana mewarna pola, kode warna. Ini kode angka ini, pola bilangan angka. Tapi kalau misalkan Rama mau menjelaskan ini nggak apa-apa loh, nggak harus Rafif sama Juna. Tri mau menjelaskan. Udah kalian aja, bagus loh. Daripada nanti di depan nggak bisa keluar ngomongnya. Jadi nanti pas si Zio sama Safa ke depan kan bawa sendiri-sendiri bisa. Oh, ini juga ke depan tuh. Iya, dibawa nanti. Ini yang jelasin. Kan gampang sekali. Pokoknya mendekati itu bener. Inilah yang nomor 1 bener yang ini. Nah, kamu mengerjakan nomor 1 dulu. Nah, saya mendekati. Iya, rotok sing cepat, tali mewarna. Tek kaya nggak mempan kok anu nih, pensil warna nih. Coba cari sing agak anu. Sing mempan. Kurang ketekan ini. Oh iya, tetep nih, dalam. Gimana, Bu? Apa boleh dibawa ke depan? Boleh. Pokoknya ini nanti ditunjukkan gini toh. Nah, nanti gitu, gitu. Sudah ya, presentasi ya? Oh, belum selesai. Biar kelompok 1 dulu, sepertinya sudah selesai kelompok 1. Kelompok 2 sudah selesai. Tutup penutupnya gimana tadi? Sarah sing nutup. Nah, udah dibuat mirip-mirip ngono ae, nggak apa-apa. Ini loh sing jelas malah. Saya berkas. Nah, nggak kelihatan. Nah. Dilem aja biar aman. Ayo. Dibantu nggak apa-apa loh. Bisa toh, Gilang mewarna bawahnya biar agak cepat. Gilang mewarna-warna hijau. Hijau, gini loh. Nah, gitu. Saya gini. Nah, kayak sih warna hijau.
Nah, kamu mau warna apa? Biar cepet. Biar cepet. Lima menit lagi ya. 5 menit lagi presentasi. 5 menit lagi presentasi. Biru-biru. Pink itu pink. Oh iya, oranye deng. Ya. Gini aja loh. Ini taruh di belakangnya gini. Kan yang baca beda orang Bu. Ini kan gini kan kamu bawa lembaran sendiri toh? Ini juga bawa. Lo kok Vian toh? Kan gantian Bu. Enggak, cuma 2 yang maju cuma 2. Yang maju cuma 2 Zio sama Safa. Yang maju cuma ini enggak maksudnya ini kan buat nah gitu biar nggak lupa. Jadi ini kan ditunjukkan. Itu nanti gampang. Itu nanti gampang. Bukan aku kan Bu. Ya nanti gampang nanti. Ya tetap semuanya yang maju cuma 2 anak, yang maju cuma 2 anak. Yang maju cuma 2 anak. Nah, gitu kan. Nah. Jadi sambil tunjukkan sambil ya. Jangan gitu. Kelihatan. Sudah ya, kelompok 1 dulu yang presentasi, silahkan ke depan. Ayo, kelompok 1 silahkan. Jadi kelompok 1 yang maju adalah Rafif dan Juna. Diperhatikan semuanya. Nanti misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Yo di sini maju. Ya, sini. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menunjukkan hasil dari diskusi kami. Cara memanggang roti. 1. Ambil roti. 2. Potong. 3. Oleskan mentega. 4. Tambahkan keju. 5. Panggang. 6. Letakkan di piring. Oke. Sebelum melanjutkan, di sini kan cara berpikir komputasional dengan permasalahan Dinda ingin membuat sarapan roti keju. Dari langkah 6 itu ada yang salah nggak langkahnya? Coba Rafif dijelaskan yang salah langkah berapa? Langkah yang salah adalah 2, 4, dan 5. Harusnya setelah potong roti apa ya? Setelah potong roti? Harusnya setelah potong roti, oleskan mentega. Terus masukkan keju. Setelah masukkan keju, terus dipanggang baru diletakkan. Iya, bagus. Terus apa akibat dari langkah yang tidak sesuai? Kalau langkahnya tidak sesuai berarti apa? Juna, silakan dijawab Juna. Kalau langkahnya tidak sesuai berarti? Roti menjadi tidak enak. Rotinya tidak enak dan tidak matang ya toh?
Mosok harus dipanggang dulu nanti. Oke, selanjutnya yang susun kembali langkah. Instruksi simboliknya. Berdasarkan gambar, kan kalian tadi disuruh menggambar. Coba dijelaskan, gambar apa dulu yang kalian letakkan nomor 1? Pertama, ambil roti, 2 potong, 3 oles mentega, 4 tambahkan keju, Iya. 5 panggang, 6 letakkan di piring. Oke, betul. Dari diskusi ini, apa hal tersulitnya menurut kelompok kalian? Menyusunnya. Iya, menyusun langkah-langkahnya, ya kan? Terus yang kalian pelajari tentang pentingnya instruksi dalam coding? Yang kalian pelajari apa? Yang terakhir. Hah? Instruksi dalam coding adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan komputer dan memberikan perintah yang harus dijalankan. Iya, betul. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, tadi kan selain membagikan LKPD, Bu Vika juga membagikan pengenalan pola. Jadi setiap kelompok beda-beda. Kebetulan yang bagian kelompok 1 adalah pengenalan pola apa? Rafif, tentang apa? Pakai mic. Pola bilangan loncat. Iya, jadi di situ ada angka, loncatnya berapa angka? Setiap angka. Jadi 3, 6, 9, 12, 15, habis 15 berapa itu? 18. 18 tambah 3 berapa? 21. 21 tambah 3? 24 tambah 3? Oke, itu polanya begitu terus. Jadi polanya angka, terus dia teratur, tambah 3, tambah 3, tambah 3, seperti itu. Dari kelompok 1, ada pertanyaan dari kelompok 2 sama 3, mungkin ada yang belum jelas, sudah jelas, atau ada pertanyaan? Jelas? Oke, kalau jelas silahkan duduk. Terima kasih, Bu Vika minta ya ininya ya. Oke. Terima kasih buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3 ya. Kelompok 3 dulu. Silahkan kelompok 3. Jadi kelompok 3 yang presentasi adalah Berlian dan Hafid. Maju biar nggak kena itu silau. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askia Briani Hayu dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Dinda ingin membuat sarapan roti isi keju dan menulis langkah-langkah sebagai berikut. 1. Potong roti, 2. Letakkan di piring, 3. Masukkan keju, 4. Tutup roti, 5. Oleskan mentega, 6. Panggang. Dari uraian di atas ada urutan yang tidak tepat, sehingga kami akan urutkan menjadi urutan yang tepat, yaitu 1, 5, 3, 4, 6, dan 2. Apabila membuat roti dengan urutan yang tidak tepat, maka roti akan berantakan, penampilannya kurang menarik, dan rasa yang kurang enak. Selanjutnya kami akan menyusun kembali urutan membuat sarapan roti isi keju agar benar dan masuk akal, yaitu 1. Potong roti, 2. Oleskan mentega, 3. Masukkan keju, 4. Tutup roti, 5. Panggang, dan 6. Letakkan di piring. Oke. Saya Hafid Diaullah akan melanjutkan presentasi dari Berlian. Dari uraian Berlian dapat disimpulkan instruksi simbolik cara membuat sarapan isi keju. 1. Ambil roti, 2. Potong,
3 oles mentega, 4 tambahkan keju, 5 panggang, 6 letakkan di piring. Demikian uraian dari kami kelompok 3 tentang instruksi membuat sarapan roti isi keju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Oke, kan setelah presentasi tadi pengenalan polanya belum dijelaskan ya. Dipegang dulu. Kalau dari presentasinya sudah bagus sekali. Jadi sudah lancar, sudah menjawab semua pertanyaan di sini. Bu Vika lihat gambarnya pun bagus. Coba lihat. Di gambarannya bagus sekali. Jadi jelas instruksinya. Yang pertama ambil roti, yang kedua tambahkan dipotong dulu. Habis dipotong dioles mentega, kejunya ditambahkan, dipanggang baru diletakkan di piring. Jadilah roti isi keju. Oke. Nah, di kelompok 3 dapat bagian apa itu? Pakai mic. Nah. Bukan pola. Polanya dalam bentuk apa itu? Barisan. Barisan sama warna. Coba dijelaskan sekilas. 2 gambar selanjutnya agar polanya tetap sama. Jadi contohnya nomor 1 ada gambar apa? Kota. Nah, jadi ada 1 kotak, terus kotak lagi, lingkaran, kotak lagi, dan lingkaran. Nah, di sini kan warnanya, kalau yang kotak warnanya apa? Merah. Yang lingkaran kuning. Jadi otomatis yang kosong warnanya apa kotaknya? Merah, kuning. Yang ini juga ya, biru, oranye, hijau, biru, oranye, hijau, begitu. Bisa ya? Bisa. Oke, terima kasih. Silakan duduk, tepuk tangan buat kelompok 3. Terakhir kelompok 2, Zio dan Safa. Siap-siap yang mau bertanya. Kalau mau bertanya boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami dari permasalahan jika ingin membuat sarapan roti isi keju. Dia menulis langkah-langkah seperti ini. 1. Potong roti. 2. Letakkan di piring. 3. Masukkan keju. 4. Tutup roti. 5. Oleskan mentega. 6. Panggang. Namun hasilnya berantakan dan kurang enak. Ada yang salah. Menurut kami nomor yang salah nomor 2, 5, dan 6. Ya, betul. Terus? Akibat dari langkah yang tidak sesuai, rasanya akan tidak enak. Betul. Terus susunan yang benar harusnya nomor 1 apa dulu? Nomor 1 potong roti. 2. Oleskan mentega. 3. Masukkan keju. Ya. 4. Tutup roti. 5. Panggang. Letakkan di piring. Ya. Selanjutnya instruksi simboliknya. Zio gantian. Instruksi simboliknya. Yang pertama apa? Gambar apa, Zio? Gambarnya apa yang pertama instruksinya? Apakah langsung diletakkan di piring? Ambil roti. Setelah itu? Oleskan mentega. Ambil roti terus dioleskan mentega. Salah apa benar? Salah. Habis diambil rotinya terus betul, gambar pisau. Terus habis itu gambar apa? Habis dipotong gambar apa? Oles mentega. Habis dioles mentega gambar apa? Gambar
Simbol apa? Keju. Habis simbol keju, simbol api. Habis simbol api, simbol ada piring. Terus di atasnya ada roti yang sudah jadi. Menurut kelompok Zio dan Safa atau kelompok 2, apa hal tersulit dari tugas ini? Tidak ada. Yakin? Kok tadi salah instruksinya? Berarti yang sulit apa? Bagian apa? Instruksi simbolik ketika kalian menyusunnya. Jadi ketika menyusun instruksi harus apa? Urut, betul. Terus yang kalian pelajari tentang pentingnya instruksi dalam coding apa? Menuliskan algoritma instruksi menggunakan simbol. Oke, bagus. Oke. Nah, tadi kan selain mengerjakan LKPD, kalian juga kebagian tentang pengenalan pola. Pola apa itu? Pakai mic. Pola, sini dipegang Bu Fika. Pola biota laut. Itu ada binatang apa aja, Safa? Oke. Bu Fika tunjukkan ya biar kalian tahu. Jadi di sini ada pola biota laut. Ada gambar ubur-ubur, kerang, ubur-ubur, kerang. Nah, jadi polanya hampir sama. Setelah ubur-ubur, ada kerang, ubur-ubur, kerang, apa lagi? Ubur-ubur, kerang, terus ubur-ubur gitu. Jadi selang-seling. Bisa ya, gampang ya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Ada pertanyaan nggak sebelum saya suruh duduk? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke, silahkan duduk. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk presentasi kelompok 1, 2, dan 3. Sudah bagus-bagus semua. Cuma tadi koreksi untuk kelompok 2, instruksi simboliknya yang kurang sempurna. Yang lainnya sudah bagus. Oke. Setelah presentasi, semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu. Berdiri semua. Ayo. Kita mulai pakai nada. Kalau kau suka coding tunjuk kanan gitu ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka coding tunjuk kanan. Kalau kau suka coding tunjuk kiri. Kalau kau suka coding, ayo ikut instruksi. Kalau kau suka coding, teriak hore, hore. Kalau kau suka AI, tepuk tangan. Kalau kau suka AI, putar badan. Kalau kau suka AI, ayo ikut instruksi. Kalau kau suka AI, teriak oke. Oke. Satu kali lagi. Kalau kau suka coding, tunjuk kanan. Kalau kau suka coding, tunjuk kiri. Tunjuk kiri. Kalau kau suka coding, ayo ikut instruksi. Kalau kau suka coding, teriak hore, hore. Kalau kau suka AI, tepuk tangan. Kalau kau suka AI, putar badan. Kalau kau suka AI, ayo ikut instruksi. Kalau kau suka AI, teriak oke. Oke. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk. Oke, coding berpikir komputasional sudah, saatnya asesmen sumatif. Jadi buat ngetes kalian paham atau tidak, ada soal pilihan ganda cuma 5. Silahkan dikerjakan langsung di sini. Jangan lupa tulis nama dan nomor absennya. Gampang sekali. Tulis nama dan nomor absen. Nanti langsung kita bahas, kita nilai. Kalau benar semua 100. Poinnya beda-beda. Apa ini nilainya beda-beda? Ya tergantung mengerjakannya. Tergantung mengerjakannya.
Gampang kan? Tadi kan sudah. Ya, dikerjakan dulu. Nanti langsung kita cocokkan. Ayo, tadi. Saat membersihkan kelas, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. No. Tadi kan ada. Yang dibagi-bagi tadi loh, kelompok A ngepel, kelompok B. Nah, tadi apa? Sambil ngetes, kira-kira kalian paham bener atau enggak? Satu soalnya, satu nomornya 20 nilainya. Apa? Ada pertanyaan? Mungkin ada yang belum tahu tiriskan mie itu apa? Tiriskan mie itu setelah merebus diangkat pakai saringan, ditiriskan. Airnya dibuang. Hati-hati yang nomor 4 ya, jangan sampai salah. Ya, sebentar. Sudah selesai? Ya, ditunggu. Nanti Bu Vika langsung masukkan nilai ya. Jadi untuk bab berpikir komputasionalnya kalian sudah punya nilai 1. Siapa yang belum selesai? Yo. Ya, sebentar, ada yang belum selesai. Mudah-mudah toh? Bisa ya? Kelompok 1 yang belum selesai siapa? Kelompok 1. Selesai semua? Rama nomor berapa? Oh, gampang itu. Yang membuat LKPD itu loh. Yang kalian kerjakan di LKPD itu kan termasuk itu. Ada 4 prinsip. Ada dekomposisi yang nomor 1 tadi. Yang nomor 2 tadi pola. Pola itu yang piket-piket. Yang nomor 3 yang abstraksi. Abstraksi itu yang tadi, penting dan tidak penting. Oke, yang terakhir algoritma tadi. Lima menit lagi ya. Terus kita cocokkan.
Kelompok 2 yang belum selesai? Kelompok 3 yang belum selesai? Mana yang sudah selesai tak itu? Nanti tukeran per kelompok. Aku tidak salah loh. Ya nggak apa-apa, salah satu masih 80. Udah lah. 5 Ciro. Sudah selesai? Tuker ya. Dalam. Oh belum selesai. Selesai, Raffi, iya, selesai. Oh belum selesai. Diselesaikan dulu. Diselesaikan dulu. Safa. Oh, kamu belum? Selesai, sebentar. Sebentar. Siapa? Punya siapa? Gilang. Gilang nomor 4 jawaban saya belum dijawab. Dalam. Oh sudah. Mana? Oh sudah dijawab loh, D loh. Gimana toh? Nih, ini. Oke, kita cocokkan. Nomor 1. Saat membersihkan kelas, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Ada yang menyapu, mengepel, dan mengelap meja. Hal ini merupakan contoh dari prinsip dekomposisi. Kan yang besar dibagi-bagi. Silakan disalahkan yang salah. Nomor 2. Berikut ini yang merupakan contoh pengenalan pola. Yang mana? Membuat jus, melihat urutan angka, jawab teka-teki atau membersihkan rumah. Pola. B. Melihat urutan angka. Kan pola 2 tambah 2 tambah 2 gitu. Nomor 3. Saat menyelesaikan soal cerita, kita hanya mengambil informasi penting seperti angka dan perintah soal. Sedangkan cerita panjang lainnya diabaikan. Ini adalah contoh dari pinter, abstraksi. Nomor 4. Langkah membuat mie yang pertama apa? Direbus dulu. Habis direbus, mie ditiriskan. Habis direbus ditiriskan dulu. Masukkan bumbu ke mangkok, baru masukkan mie ke mangkok. Jadi jawabannya adalah A. 2, 3, 1, 4. Terakhir, langkah-langkah sistematis yang disusun secara logis dan runtut disebut algoritma. Namanya algoritma. Kan pertama dekomposisi, kedua pola, 3 abstraksi, 4 algoritma. Ya, salah. Kalian sebutkan salahnya aja ya. Bu Fika yang nilai. Nggak usah dikembalikan, yang mengoreksi. Bilkis yang mengoreksi siapa Bilkis? Langsung bilang salah. Oke, pinter.
Rama? Waduh. Alif? Yang pegang alif? 2, bagus. Alfian? 4. Akila? 3. Berlian? Zahra? Gilang? 2. Hafid? 3. Hafiz? 3. Juna? 2. Nggak ada yang 100 ya. Indri? 1. Wih, Indri malah 1 loh, kemarin enggak. Tri? 4. Nabila? Rafif? Udin? Oh iya salah, Yosia? Sakit ya. Zio? Oke, sini Ibu Vika tarik. Oh ternyata. Ternyata bagaimana? Oke, memperbaiki poin dulu. Yang bisa menjawab, yang salah 4 dulu. Yang salah 4 dulu. Rama, Alfian, Tri, Nabila. Buat memperbaiki ya. Pembagian piket, jadwal piket. Termasuk apa? Prinsip yang mana? Dekomposisi, abstraksi, pola, atau algoritma? Rama dulu. Salah, piket. Kamu Alifia tuh? Bukan itu. Rama, Alfian, Tri, sama Nabila. Ayo, berarti sing urung jawab Nabila karo sapa iki, Mang? Fian, Nabila karo Fian. Pembagian jadwal piket, Senin tak bagi, namanya ini. Selasa yang sampah-sampah tadi loh, sampah anorganik kuning, sampah organik hijau. Iya salah, Nabila. Iya pinter, Nabila pola, bagus. Sekarang yang dapat poin 3, yang tadi 3. Safa, Hafid, Hafiz, Yosia, Zio. Saat kalian membersihkan kelas yang kotor, yang tidak penting yang mana? Sama? Iya betul, warna sapu dan lagu, betul. Safa, Safa, Safa. Safa kan namanya siapa? Safa ini. Kembali ke 4 lagi. Yang 2 kan udah bagus nilainya, nggak usah lah. Kembali ke 4. 4 kan nilainya kok 20 loh 4. 2 nanti tak buat 80 aja dulu. Yo lanjut nomor 2. Yang 4 tadi ya, yang dapat 4. Boleh Nabila boleh angkat tangan lagi. Salah pola toh. Ada cara membuat mie goreng, termasuk prinsip berpikir komputasional yang apa? Cara membuat mie goreng. Apakah dekomposisi, apakah abstraksi, apakah pola, apakah algoritma? Pintar. Rama, algoritma. Satu lagi untuk yang dapat 3 tadi, salah 3. Satu lagi. Kode warna, kode warna. Jadi misalkan yang satu semuanya bentuknya segi 4, semua bentuknya segi 4. Tapi segi 4 itu ada yang merah, biru, merah, biru, merah, biru. Itu termasuk mana? Prinsip yang mana? Salah. Pola? Iya, pola. Kamu salah 3 ya? Iya. Oke, bagus, pola.
Oke, selesai. Jadi untuk hari ini refleksinya, pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Oke, yang mana bagian kalian yang paling sulit? Kan ada 4 prinsip itu. Ada dekomposisi, ada abstraksi, ada pola, ada apa lagi? Satu lagi? Algoritma. Yang menurut kalian paling sulit yang mana? Pola. Kalau kelompok 3 pola, kalau Gilang pola, yang kelompok 2 algoritma. Oke, yang kelompok 1 algoritma. Jadi cara mudahnya menghafal gini, algoritma itu mengurutkan instruksi. Enak instruksi cara membuat cara apa itu algoritma. Kalau abstraksi, yang penting tidak penting, yang tidak penting dibuang. Itu abstraksi. Nek pola merah biru gitu. Kalau pola angka itu pola. Yang satunya dekomposisi, masalah besar dibagi tugasnya biar gampang. Oke, gitu ya. Oke, kesimpulan hari ini silakan dibaca. Yang pertama, Astagfirullahaladzim. Oke, yuk. Kita sudah satu, dekomposisi. 2, pengenalan pola. 3, abstraksi. 4, membuat mie goreng termasuk prinsip pintar. Angka 2, 3, 4, 6 prinsip pola. Yang tidak penting dibuang prinsip abstraksi, betul. Membersihkan kelas kotor dibagi menjadi beberapa kelompok prinsip. Oke, selanjutnya dibaca yang keras pakai mic biar tadi yang belum pegang ya. Ya. Yo. Yang pertama, kesimpulannya apa ini? Kita mampu memahami permasalahan sederhana di sekitar kita, seperti cara membuat roti bakar atau membersihkan kelas. Dikasihkan Zahra. Kesimpulan yang kedua, selanjutnya. Kita juga berlatih menuliskan instruksi logis melalui kegiatan LKPD dan presentasi kelompok. Oke, selanjutnya yang kelompok 3. Gilang. Yo, terakhir. Dengan berpikir seperti komputer, kita bisa menyelesaikan masalah dengan lebih efektif, kreatif, dan terstruktur. Oke, itu adalah kesimpulan hari ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum Bu Fika akhiri? Nggak ada ya? Oke, dipimpin berdoa dulu sebelum menyelesaikan pelajaran kita hari ini. Terus minggu depan kita belajar coding tentang konsep coding yang sebenarnya itu apa. Oke, tetap semangat. Yang presentasi besok gantian ya. Jadi kalau hari ini sudah Zio, Safa, sudah Juna sama Rafif, sudah Berlian sama besok gantian. Pasti bisa. Oke, siap ya? Oke, silakan dipimpin berdoa dulu, Zio. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa tuh ini?
istirahat ya, istirahat dulu, nanti kita lanjutkan bahasa Indonesia. Oke, boleh istirahat, silakan. Langsung keluar kelas. Iya. Oh, betul. Kenyang. Habis. Iya, tapi. Oh, sudah.